damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada umumnya manusia lebih banyak dikuasai oleh panca inderanya, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita dengarlah yang lebih dominan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga yang menjadi fokus hidup kita pun adalah hal-hal lahiriah atau duniawi. Namun kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara atau fana. Alkitab tegas menyatakan bahwa jika kita terus bersahabat dengan dunia ini, berarti kita memutuskan untuk menjadi musuh Allah. Semakin kita fokus kepada dunia, semakin kita akan jauh dari Tuhan. Bahkan keinginan untuk mengenal Tuhan juga semakin menipis. Mencari Tuhan adalah sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, dan juga sebuah perintah bagi semua manusia. Selagi ada waktu dan kesempatan, marilah kita mencari Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita, bukan hanya sebatas formalitas atau lahiriah saja, melainkan harus melibatkan hati dan pikiran. Jangan sampai kita hanya datang mendekat kepada Tuhan secara lahiriah, sementara hati dan pikiran jauh dari Tuhan, seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Ibadah yang demikian adalah kebencian Tuhan. Sudah sepantasnya kita tidak boleh berdiam diri lagi, karena telah menyaksikan karya Tuhan Allah yang Maha Agung. Tindakan dan perbuatan Tuhan yang besar menjadi bukti bahwa Tuhan berkuasa dan Maha Agung. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang besar yang dapat menandingi kebesaran Tuhan. Berita tentang kemuliaan Tuhan yang memberikan sukacita buat semua orang dapat diungkapkan melalui pujian kepada Tuhan. Selain hal tersebut, dari pengalaman hidup seseorang mendorong kita untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat yang dapat diungkapkan melalui nyanyian dan gaya hidupnya. Seperti yang diungkapkan dari khotbah ini sebagai bentuk nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kebahagiaan, keamanan, dan kebebasan kita dari kekhawatiran tergantung kepada rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan ketekunan kita dalam mencari wajah Tuhan setiap waktu. Orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan dengan ucapan syukur dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan berjalan di samping mereka dan senantiasa memberikan pertolongan sepanjang hidup mereka.
Kisah sejarah yang terdapat dalam khotbah ini ditulis dengan satu tujuan tertentu, tidak hanya mencatat fakta-fakta sejarah, tetapi menemukan arti dari apa yang terjadi. Buku ini ditulis pada waktu umat Tuhan hidup dalam lingkungan yang bersifat sangat duniawi. Negeri mereka telah hancur karena perang. Akibatnya, banyak dari mereka yang runtuh imannya. Mereka tidak dapat lagi melihat campur tangan Tuhan dalam masalah-masalah mereka. Khotbah ini adalah nyanyian atau ucapan syukur Daud setelah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, kota Daud. Bersumber dari beberapa mazmur, yaitu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, bersumber dari Mazmur 105 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15, berisi memuji-muji Tuhan yang sudah berkarya dalam sejarah Israel, mulai dari Abraham sampai menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33 bersumber dari Mazmur 96, berisi tentang puji-pujian kepada Tuhan yang mulia, yang besar, dan yang dahsyat. Keberhasilan pemindahan tabut Allah adalah langkah besar bagi Israel sebagai bangsa yang utuh. Mereka adalah umat Allah karena Allah berkenan atas mereka, serta hadir bahkan berdiam di tengah umatnya. Peristiwa ini terjadi di masa kejayaan mereka di bawah pemerintahan Raja Daud. Inilah penekanan utama kitab Tawarik yang dibacakan segera setelah mereka kembali dari pembuangan. Kitab Tawarik adalah pengingat identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Pujian ini disebut pujian pengucapan syukur atau Mazmur pengucapan syukur yang dikarang oleh Raja Daud serta dinyanyikan oleh Asaf dan kaumnya untuk acara besar ini. Tujuan penulisan Mazmur pengucapan syukur ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuji kebesaran dan kasih setia Tuhan, serta untuk memuji Tuhan dan bersyukur karena mereka sudah diberikan keselamatan saat memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Ucapan syukur kepada Allah harus kita nyanyikan dan naikkan setiap waktu. Karena Allah, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Tanpa Allah, kita tidak berarti dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Baik ketika kita bersuka cita, seperti yang Daud alami, maupun saat kita berduka cita. Walaupun sulit, belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Mazmur pengucapan syukur Daud bisa menjadi sebuah bahan referensi yang baik bagi kita dalam menaikkan pujian pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, setelah selesai peletakan tabut Allah di kemah yang disediakan dan ritual mempersembahkan korban dilaksanakan, Asaf dan saudara-saudara disuruh Daud untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dengan merenungkan Mazmur pujian Asaf, kita bisa membayangkan suasana sukacita saat Raja Daud dan bangsa Israel telah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sudah begitu lama tabut berada di tempat yang tidak semestinya. Kini tabut tersebut ada di Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel. Asaf mengajak umat untuk bersyukur bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah mengikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub menjadi perjanjian kekal. Berkaitan dengan perjanjian ini, Tuhan memberikan tanah milik pusaka dan kerajaan, dan raja-raja, nabi-nabi yang melindungi umatnya. Selanjutnya Asaf mendorong segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan,
dan juga menceritakan kemuliaan dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Asaf juga mengajak bangsa-bangsa datang dan mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Kemudian Asaf menutup dengan ajakan untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ia adalah Tuhan, Allah penyelamat umat. Pengalaman sejarah inilah yang dituangkan dalam puji-pujian dalam khotbah ini. Melalui puji-pujian inilah bangsa Israel mengumandangkan perbuatan dan penyertaan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan yang mereka beritakan adalah Tuhan sudah memberikan keselamatan sepanjang sejarah bangsa Israel. Penyertaan Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Penyertaan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, begitu juga di masa pembuangan di Babel hingga mereka kembali ke Yerusalem. Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan telah lakukan membuktikan bahwa Tuhan tidak tidur, melainkan terus-menerus berkarya dalam hidup umat-Nya, yaitu dengan Raja Daud memulai suatu tradisi baru, yaitu bersyukur secara bersama-sama. Ucapan syukur dan pujian dimaksudkan agar seluruh umat Allah tidak melupakan berkat Allah, melainkan menjadikan berkat Allah sebagai kesaksian dalam hidup mereka. Ucapan syukur melalui pujian bukan hanya karena berkat-Nya, namun kesetiaan terhadap janji-Nya, dan juga karena penghukuman-Nya. Ucapan syukur melalui pujian ini juga mengungkapkan adanya semangat misi. Dengan kesaksian imannya, maka orang-orang percaya sebagai suatu persekutuan atau gereja dipahami sebagai upaya dalam memperlengkapi dan mengamalkan nilai-nilai hidup dalam kerajaan Allah. Dengan sikap hidup seperti itu, ada semangat keterbukaan dalam membangun relasi dan kerjasama untuk mewujudkan nilai-nilai kasih, perdamaian, kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Sebab itulah ketika gereja hadir di dunia ini adalah dalam rangka mendemonstrasikan, menceritakan, dan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga benar-benar akan dapat dirasakan bahwa orang Kristen ada dan hadir membawa berkat. Saudara yang terkasih, menyatakan perbuatan Allah yang besar. Hal inilah yang dinyatakan dan dilakukan oleh Raja Daud. Dan bukan hanya secara pribadi dia menyatakan perbuatan Allah yang besar, tetapi Daud menghimbau agar bangsa Israel juga menyatakan, memberitakan, bahkan mengumandangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sama seperti Petrus dan rasul-rasul yang lainnya disuruh untuk memberitakan atau menyatakan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan berkuasa di dalam diri Tuhan Yesus. Paulus juga sangat proaktif di dalam menyaksikan karya Tuhan, baik kepada Yahudi dan non-Yahudi, bahkan ke seluruh dunia. Kita diingatkan kembali agar tidak berhenti untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, terlebih bagi perjalanan hidup kita hingga kini, bahwa Tuhan itu sangat amat baik menyertai perjalanan hidup kita dari awal hingga sampai sekarang dan seterusnya. Kumandangkanlah hal yang demikian kepada keluarga, kepada anak dan kepada cucu, agar mereka mengerti dan dapat lebih memuliakan Tuhan dalam hidupnya, dan mereka mampu menceritakan kemuliaan Tuhan dan perbuatannya yang dahsyat dan agung sampai selama-lamanya. Mazmur puji-pujian ini sepatutnya menjadi nyanyian umat masa kini. Marilah kita bersyukur dengan mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di atas hidup kita.
Apa yang telah Tuhan lakukan membuktikan bahwa Ia tidak tidur, melainkan terus-menerus berkarya dalam hidup umat-Nya. Bernyanyi dan kabarkanlah keselamatan Tuhan. Ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Saudara yang terkasih, pemulihan akan terjadi apabila kita mengalami kesadaran atas diri kita dan kemudian mulai bangkit dan mau bekerja keras menata dan menyelaraskan hidup agar menjadi serupa dengan kehidupan Kristus. Pertanyaannya, apakah bisa? Ya, pasti bisa kalau kita mau, karena dalam pengharapan dan iman kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Allah tidak tinggal diam, sebab Ia turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia mengasihi Dia. Allah tidak pernah mengabaikan anak-anak-Nya. Karena itu, janganlah mudah menyerah dan putus asa. Jangan sampai pergumulan yang sedang dihadapi mengubah fokus kita dari Tuhan, sebab Dia menantikan saatnya untuk menyatakan pertolongan dan menganugerahkan kuasa dan kekuatan bagi kita. Hati-hati, janganlah lebih banyak disaksikan, diceritakan tentang kehebatan, keagungan, serta keegoisan diri kita daripada kuasa dan perbuatan Allah. Marilah dengan setia menceritakan dan menyaksikan perbuatan Tuhan, bahwa Tuhan adalah baik dan penuh kasih setia kepada kita, anak-anak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau bernyanyi dan bersukacita untuk kemenangan Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kami. Engkau layak untuk dipuji. Segala penghormatan dan puji-pujian kami hanya layak kami persembahkan kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman Tuhan, agar kami mampu untuk memuji, memuliakan, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dengan rasa bersukacita. Tuhan, kami berdoa bagi para pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup, agar melalui kuasa firman Tuhan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.